Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Kakak harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke, pada video kali ini kakak akan membahas mata pelajaran matematika pada bab induksi matematika. Oke teman-teman, langsung saja kita bersama membahas materi video ini. Nah teman-teman, sebelum kakak masuk ke materi inti dari induksi matematika ini, kakak akan ingin menjelaskan atau memberikan informasi mengenai apa-apa saja yang kakak akan bahas dalam video kali ini teman-teman. Di antara itu teman-teman, yang pertama kakak akan membahas mengenai sejarah atau asal muasal lahirnya induksi matematika. Yang kedua teman-teman, kakak akan menjelaskan mengenai pengertian dari induksi matematika itu sendiri. Ya teman-teman, kakak akan membahas mengenai tujuan induksi matematika. Yang keempat teman-teman, kakak akan membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan atau yang ada untuk menyelesaikan soal induksi matematika. Dan yang terakhir teman-teman, kakak akan membahas mengenai contoh-contoh soal induksi matematika teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja kita membahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama, sejarah atau asal usul lahirnya induksi matematika teman-teman. Menurut sejarah teman-teman, induksi matematika berawal pada akhir abad ke-19 oleh dua orang matematikawan yang mempelopori perkembangan induksi matematika, yaitu R. Dedekind atau Richard Dedekind dan George Peano. Nah teman-teman, si Richard Dedekind ini teman-teman mengembangkan sekumpulan aksioma yang menggambarkan bilangan bulat positif. Nah teman-teman, sedangkan Peano itu memperbaiki atau melanjutkan aksioma-aksioma dari si Richard Dedekind ini teman-teman, dan memberikannya interpretasi logis teman-teman. Dan kemudian keseluruhan aksioma-aksioma tersebut dinamakan sebagai postulat Peano. Teman-teman, yang kedua kakak akan membahas mengenai induksi matematika. Nah teman-teman, induksi matematika sini pengertiannya yaitu sekumpulan atau suatu metode pembuktian yang digunakan untuk proposisi atau perihal bilangan bulat. Nah teman-teman, tujuan dari induksi matematika ini teman-teman yaitu untuk mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas teman-teman. Jadi teman-teman, singkatnya induksi matematika ini mempunyai tujuan itu meminimalisir langkah-langkah pembuktian yang panjang dan kita hanya membuktikan dengan sejumlah langkah terbatas teman-teman. Teman-teman, yang keempat teman, itu kakak akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu soal induksi matematika atau biasa disebut dengan prinsip induksi sederhana. Nah teman-teman, misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan kita teman-teman ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan proposisi ini teman-teman, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 itu benar, dan yang kedua, jika Pn benar, maka teman-teman Pn tambah 1 atau Pk tambah 1 juga benar untuk setiap n atau k lebih besar atau sama dengan 1, sehingga teman-teman Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah teman-teman, langkah 1 tadi itu teman-teman dinamakan sebagai basis induksi, sedangkan teman-teman langkah kedua itu dinamakan sebagai langkah induksi. Nah teman-teman, langkah induksi ini berisi sebuah asumsi atau perandaian yang menyatakan bahwa Pn itu benar teman-teman. Asumsi-asumsi tersebut teman-teman dinamakan sebagai hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan teman-teman kedua langkah tersebut sudah benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn itu benar untuk semua bilangan bulat positif n teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja kita akan langsung masuk pada contoh soal dari induksi matematika ini teman-teman. Nah teman-teman, contoh soalnya yaitu nomor 1 yang berbunyi, buktikan melalui induksi matematika bahwa 1 dikalikan dengan 2 ditambah 2 dikalikan dengan 3 ditambah titik tambah n dalam kurung n tambah 1 balas kurung sama dengan n dalam kurung n tambah 1 balas kurung dikalikan dengan n tambah 2 per 3 teman-teman, dengan syarat untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1. Nah teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini langkah pertama itu seperti penjelasan kakak sebelumnya, yaitu
Langkah pertama itu yang dinamakan dengan basis induksi. Kita harus mencoba untuk P sama dengan 1 atau N sama dengan 1 itu bernilai benar. Apakah bernilai benar atau tidak, teman-teman? Nah, teman-teman kita langsung saja substitusi N sama dengan 1 pada ruas kiri dari soalnya, yaitu N dalam kurung N tambah 1, dan juga kita substitusi pada ruas kanan, yaitu N dalam kurung N tambah 1 balas kurung dalam kurung atau dikalikan dengan N tambah 2 balas kurung per 3, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita substitusikan N sama dengan 1 pada ruas kiri, yaitu N dalam kurung atau dikalikan dengan N tambah 1, maka teman-teman yaitu 1 dikalikan dengan 1 tambah 1, teman-teman, yaitu dalam kurung itu, teman-teman, N tambah 1 yaitu 1 tambah 1 sama dengan 1, kemudian dikalikan lagi dengan N, teman-teman, yaitu 1, maka teman-teman 2 kali 1 itu sama dengan 2. Nah, teman-teman, jadi teman-teman ruas kiri itu jika N kita substitusi sama dengan 1, maka menghasilkan jawaban 2, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk ruas kanan sendiri, teman-teman, yaitu N dikalikan dengan N tambah 1, kemudian dikalikan lagi dengan N tambah 2, baru dibagi dengan 3, teman-teman. Jika kita substitusi sama dengan 1, yaitu 1 dalam kurung 1 tambah 1 balas kurung dalam kurung 1 tambah 2 balas kurung per 3, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi dalam kurung itu, teman-teman, hasilnya itu 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian diperkalikan, teman-teman, 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian diperkalikan lagi dengan N, yaitu 1. Jadi, teman-teman, 6 kali 1 sama dengan 6, kemudian dibagikan dengan 3, teman-teman. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2, teman-teman. Nah, teman-teman, jika ruas kiri dan ruas kanan sama, yaitu jika tadi, teman-teman, kita sudah menyelesaikan, yaitu ruas kiri kita mendapatkan hasil sama dengan 2, kemudian ruas kanan kita mendapatkan hasil sama dengan 2, maka, teman-teman, langkah 1 yaitu basis induksi terbukti benar untuk N sama dengan 1, teman-teman. Nah, teman-teman, kita telah menyelesaikan angka pertama dari soal ini, yaitu disebut dengan basis induksi, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi untuk menyelesaikan soal ini, yaitu pada langkah kedua, yaitu dinamakan sebagai langkah induksi, teman-teman. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahap kedua ini, yaitu kita mengganti variabel dalam soal. Untuk N, teman-teman, kita gantikan dengan variabel K, teman-teman. Contohnya itu, teman-teman, jika di soal itu, teman-teman, pada ruas kiri yaitu N dalam kurung N tambah 1, maka, teman-teman, kita gantikan dengan K menjadi K dalam kurung K tambah 1, teman-teman. Begitu pula untuk variabel ruas kanan, teman-teman, kita ganti dengan K, teman-teman, untuk N nya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita sudah mengganti variabel N sama dengan K, teman-teman, atau variabel N dengan K, teman-teman, maka selanjutnya kita, teman-teman, ingin menunjukkan bahwa P K tambah 1 juga benar. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan P K tambah 1 juga benar, teman-teman? Nah, teman-teman, maksudnya itu misalkan saja ruas kiri itu, teman-teman, yaitu N dalam kurung N tambah 1. Nah, teman-teman, ini nilai N ini, teman-teman, kita gantikan dengan K tambah 1, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, jika kita mengganti dengan nilai K tambah 1 untuk N pada ruas kiri, teman-teman, menjadi K dalam kurung K tambah 1 ditambah dalam kurung K tambah 1 balas kurung dikalikan atau dalam kurung K tambah 2. Nah, teman-teman, kan kita sudah mengganti nilai N pada ruas kiri dengan K tambah 1. Nah, teman-teman, caranya itu nilai N dalam kurung N tambah 1 kita tetap tulis, tetapi diganti dengan variabel K, teman-teman, menjadi K dalam kurung K tambah 1, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ini nilai N sebelum N tambah 1 itu, teman-teman, yaitu N tunggal ini, teman-teman, kita gantikan dengan K tambah 1. Kemudian, teman-teman, yang di dalam kurung yaitu N tambah 1, kita gantikan nilai N nya dengan K tambah 1, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, K tambah 1 ditambah 1, teman-teman, jadi hasilnya itu, teman-teman, K tambah 2, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita sudah menyelesaikan atau kita telah mengganti nilai N dengan K tambah 1 pada ruas kiri, teman-teman, maka selanjutnya itu kita melakukan langkah yang sama atau cara yang sama untuk ruas kanan, yaitu kita mengganti variabel N pada ruas kanan dengan variabel K tambah 1, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, pada ruas kanan yaitu N kita gantikan dengan K tambah 1
Kemudian dalam kurungnya teman-teman, n tambah 1 kita gantikan dengan k tambah 1 menjadi k tambah 1 tambah 1, hasilnya k tambah 2 teman-teman. Kemudian dalam kurungnya lagi nih teman-teman, n tambah 2 kita gantikan n dengan k tambah 1 menjadi k tambah 1 tambah 2 teman-teman, menghasilkan nilai k tambah 3 teman-teman. Kemudian kita bagi atau per 3 teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ini teman-teman, kita ingin menunjukkan bahwa ruas kiri dengan ruas kanan itu sama teman-teman. Nah teman-teman, ruas kirinya itu yang ini teman-teman, kemudian teman-teman ruas kanannya itu yang ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk ruas kanannya tersendiri teman-teman, yang kakak lingkari ini teman-teman, ini merupakan bentuk dari sebelumnya itu teman-teman, yang yaitu dengan angka tadi teman-teman, variabel n kita gantikan dengan variabel k teman-teman, yaitu pk. Maka teman-teman, pk yang kakak lingkari ini teman-teman, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Kemudian ditambahkan dengan dalam kurung k tambah 1 balas kurung dikalikan dalam kurung k tambah 2 teman-teman balas kurung. Nah teman-teman, kita ingin buktikan teman-teman apakah ruas kiri yaitu ini teman-teman akan menghasilkan bentuk yang sama dengan ruas kanannya teman-teman, yaitu bentuknya ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk membuktikan bahwa ruas kiri dan ruas kanannya ini teman-teman akan menghasilkan bentuk yang sama teman-teman, maka kalian harus bisa menguasai atau minimal menguasai bentuk-bentuk dasar dari perubahan-perubahan aljabar teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja kakak akan membuktikan bahwa apakah ruas kiri dan bentuk ruas kanannya itu sama teman-teman. Nah teman-teman, langkah pertamanya yaitu kita perhatikan dulu ruas kanannya, yaitu yang ini teman-teman, k plus 1 dikalikan dengan dalam kurung k plus 2 teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa tuliskan bentuk ini teman-teman menjadi k plus 1 dalam kurung atau dikalikan dengan k plus 2 per 1 teman-teman. Nah teman-teman, ini nih per 1 ini teman-teman, untuk menyesuaikan dengan bentuk yang ini teman-teman, yang per 3 teman-teman. Kan teman-teman, k plus 1 dikalikan dengan k plus 2 per 1 teman-teman, sama saja dengan hasilnya, yaitu k plus 1 dikalikan dengan dalam kurung k plus 2 teman-teman. Nah teman-teman, jika kita sudah membuat bentuk seperti itu teman-teman, maka kita perkali silangkan saja teman-teman antara yang ini teman-teman dengan bentuk ini teman-teman yang kita sudah beri tadi teman-teman per 1 teman-teman. Maka teman-teman, hasilnya yaitu k dalam kurung k tambah 1 balas kurung dikalikan dengan dalam kurung k plus 2 balas kurung, kemudian ditambah dengan 3 dalam kurung k plus 1 balas kurung, kemudian diperkalikan dengan k plus 2 balas kurung teman-teman, kemudian per 3 teman-teman. Nah teman-teman, langkah selanjutnya ini teman-teman, kita lihat pada pembilang teman-teman. Ini teman-teman, kita lihat yang sama teman-teman ya bentuknya, yaitu teman-teman kita bisa melihat angka atau bentuk k plus 1 teman-teman. Kemudian ini teman-teman, k plus 1 nya itu ini teman-teman, kita keluarkan ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, kita tulis itu pada langkah selanjutnya, itu dalam kurung k plus 1 balas kurung diperkalikan dengan k plus 2 balas kurung teman-teman. Nah teman-teman, kan kita sudah mengeluarkan k plus 1 nya itu teman-teman. Jadi teman-teman, yang tersisa itu k dengan 3 teman-teman. Maka teman-teman, kita tambahkan saja atau kita tulis saja atau kita sambung saja teman-teman, diperkalikan dengan dalam kurung k plus 3 teman-teman, kemudian dibagi atau per 3 teman-teman. Nah teman-teman, jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan bentuk yang sama antara ruas kiri dan ruas kanannya itu teman-teman, yaitu bentuknya yaitu k plus 1 dalam balas kurung, kemudian dikalikan dengan dalam kurung k plus 2 balas kurung, kemudian dikalikan dengan dalam kurung k plus 3 balas kurung, kemudian dibagi dengan 3 atau per 3 teman-teman. Nah teman-teman, jadi kesimpulan untuk soal ini yaitu karena langkah basis atau langkah pertama dan langkah induksi atau langkah kedua-keduanya bernilai atau telah diperlihatkan benar, maka teman-teman, jumlah n yang tadi teman-teman dengan syarat lebih besar atau sama dengan 1 adalah n dalam kurung n tambah 1 balas kurung, kemudian diperkalikan dengan
dalam kurung N plus 2 balas kurung kemudian dibagi atau per 3 teman-teman. Nah teman-teman, sekian saja untuk video kali ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk video berikutnya teman-teman, kakak akan melanjutkan materi induksi matematika ini, terkhusus pada kakak akan membahas contoh-contoh soal lain yang berhubungan dengan induksi matematika teman-teman. Nah teman-teman, kakak tidak hentinya mengingatkan teman-teman untuk selalu menekan tombol like, comment, and subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang sama seperti yang kalian nonton ini teman-teman. Oke teman-teman, thank you for your attention and see you for the next my video.